Air bersih merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Namun air bersih saja belum cukup untuk menopang kehidupan di permukiman. Apalagi kawasan besar yang dirancang sebagai ibu kota negara. Penanggung jawab pembangunan ibu kota Nusantara IKN sudah memastikan adanya pasokan air itu. Air yang bukan sekadar bersih, melainkan layak minum setelah melalui proses pengolahan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim kualitas air minum yang dipersiapkan untuk konsumen di IKN, Kalimantan Timur lebih baik dari air minum dalam kemasan AMDK. Jadi kualitas air sebagai hasil instalasi pengolahan air sudah standar, bahkan insya Allah lebih baik daripada air minum kemasan, katanya pada awal Agustus lalu. SPAM Sepaku dilengkapi dengan instalasi 5 tahap pengolahan air minum hingga sampai ke konsumen di kawasan IKN. Instalasi pengolahan air IPA di lokasi itu berkapasitas 300 liter per detik. 5 tahap pengolahan air dimulai dari instalasi aerasi, rumah kimia, koagulasi flokulasi sedimentasi, filter pasir cepat, dan desinfeksi plus clear wall, yang masing-masing berada pada bangunan persegi 4 pada jarak yang saling berdekatan. Petugas Kementerian PUPR memperlihatkan air baku Sungai Sepaku yang akan diolah menggunakan sistem penyediaan air minum SPAM Sepaku di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur minggu lalu. Ardito menjelaskan bahwa air baku yang diolah di SPAM Sepaku bersumber dari Sungai Sepaku yang mengalir tepat di sisi SPAM. Air sungai tersebut kemudian masuk ke fasilitas aerasi untuk mengoksidasi besi dan mangan agar tidak terlarut serta memudahkan pengendapan. Fasilitas pengudaraan itu berbentuk bangunan bundar berundak yang mirip seperti air mancur. Tahap aerasi untuk asupan oksigen air baku dilakukan dengan teknik pelontar air ke udara menggunakan pompa. Usai proses aerasi, air dialirkan menuju rumah kimia sebagai tempat untuk melarutkan bahan kimia koagulan dan dosing bahan kimia yang terkandung pada air baku. Pada tahap pengolahan lanjutan, air dialirkan menuju fasilitas koagulasi flokulasi sedimentasi untuk menurunkan kadar partikel koloid pada air dengan mencampurkan reagen kimia sehingga terbentuk partikel-partikel flok yang secara cepat dan mudah dapat diendapkan. Koagulasi adalah tahapan awal pemecahan molekul atas, flukolasi untuk pemecahan molekul bawah dan memisahkan flokulan. Sedimentasi merupakan tahap akhir KFS memisahkan air dengan lumpur. Selain KFS, kata Dito, air juga kembali diolah menggunakan instalasi filter pasir cepat untuk memisahkan partikel halus yang masih tersisa dalam air dengan menggunakan media pasir, silika, dan antrasit sebagai saringan. Setelah melalui tahap filtrasi, air dialirkan menuju instalasi ozonisasi untuk dicampur O3 yang berguna mengurai bakteri dan zat berbahaya. Ozonisasi akan mengoksidasi kontaminan organik dan anorganik yang masih tersisa dari unit pengolahan sebelumnya. Air hasil produksi yang telah memenuhi kualitas air minum atau portable water itu kemudian didesinfeksi dengan klor yang berfungsi untuk menjaga kualitas air minum dari bahaya bakteri patogen pada instalasi clear wall. Seluruh proses pengolahan dari mulai air baku sampai clear wall berkisar 3 hingga 4 jam sebelum dikirim ke reservoir atau bak penampungan air. Clear wall berfungsi untuk meratakan desinfektan dalam air serta menampung air minum sebelum dialirkan ke reservoir induk. Hasil tes kualitas air di fasilitas SPAM Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Air yang telah diolah di clear wall kemudian dipompa melalui jaringan pipa menuju reservoir induk yang berjarak sekitar 16 km dari SPAM. Pompa tersebut diperlukan sebab reservoir atau bak penampungan berkapasitas 2 kali 6.000 liter kubik berada pada elevasi lahan bukit setinggi 31 meter dari lokasi SPAM di elevasi 19 meter dari permukaan laut. Untuk sampai ke konsumen di kawasan IKN, operator SPAM mendistribusikan air via jaringan pipa menggunakan teknik gravitasi sejauh sekitar 22 km. Air yang siap diminum itu dialirkan menggunakan jaringan distribusi utama, multi-utility tunnel, dan non-MUT.
JDU non-MUT sepanjang 2.946 meter, JDU MUT 7.995 meter, dan JDPMUT sejauh 11.692 meter, katanya. Berdasarkan hasil uji kualitas air oleh Kementerian PUPR SPAM, Sepaku berhasil mengubah tingkat kekeruhan air sungai dari 27.000 lebih ke 0,208 approved turbidity unit sehingga terlihat lebih bening. Produksi air yang mengadopsi skema pengolahan dari perusahaan Korea itu tidak memiliki rasa yang mencolok. Proses pengolahan yang mencakup filtrasi dan penambahan mineral tertentu mampu menjaga rasa tetap murni. Meminum air tersebut terasa ringan di mulut tanpa adanya aftertaste yang kuat. Bahkan sensasi air yang dirasakan indera pengecap pun tak ubahnya seperti rasa air sejumlah AMDK ternama di tanah air. Nah, itulah informasi terkini kesiapan air siap minum di IKN.